khususnya pada subtopik di pengkabelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Yudi Fajar Saputra, dosen dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi perkuliahan pada mata kuliah jaringan komputer, khususnya pada subtopik di pengkabelan. Pengkabelan ini nanti itu akan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu nanti kita akan membahas mengenai pengkabelan strike, cross, dan juga rollover. Tapi pada video kali ini saya akan menekankan pada pengkabelan strike dan cross, di mana itu akan sering diaplikasikan, sering diimplementasikan oleh mahasiswa. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai apa itu pengkabelan. Pengkabelan itu adalah metode menghubungkan perangkat jaringan komputer menggunakan media kabel secara fisik. Nah, itu adalah definisinya, yang dimana pengkabelan itu terdapat 3 jenis pengkabelan. Ya, tiga jenis itu kita bisa sebut yang pertama strike, yang kedua adalah crossover, dan yang tiga adalah rollover. Kita bahas yang mengenai kabel strike stroke. Oke, kabel jaringan itu adalah kita harus tahu kabel jaringan itu apa sih? Ya, kabel jaringan itu adalah media transfer data antar perangkat. Ya, baik dalam jaringan lokal maupun jaringan yang lebih luas lagi. Nah, untuk jenis-jenis kabel yang umum digunakan itu ada twist pair. Ya, twist pair ini jenisnya yaitu contohnya UTP dan juga STP. Selanjutnya yang umum digunakan lagi yaitu koaksial. Koaksial ini yang sering digunakan untuk media transmisi data. Ya, terus yang ketiga adalah fiber optik. Fiber optik ini biasa digunakan untuk data-data internet yang lebih luas lagi. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengetahui definisi dari pengkabelan, terus kabel jaringan itu apa, kita akan membahas mengenai kabel strike. Nah, kabel strike ini adalah kabel yang memiliki susunan pin yang sama di kedua ujungnya. Nah, ini adalah pengertian dari kabel strike. Jadi kabel strike ini nanti penggunaannya itu menghubungkan perangkat yang berbeda. Kita ambil contoh, komputer itu dihubungkan dengan switch. Pasti komputer itu beda dengan switch. Nah, ini bisa menggunakan kabel strike, di mana susunan kabel yang satu dengan yang satunya itu sama. Selanjutnya kita ambil contoh router dengan switch atau komputer dengan modem. Nah, itu adalah perangkat yang berbeda fungsi. Itu adalah contoh penggunaan dari kabel strike. Kita lanjut dari kabel strike, kita menuju ke kabel cross. Tapi sebelumnya, untuk susunan kabel dari kabel strike perlu saya terangkan di sini. Oke, untuk standar susunan kabel biasanya itu terdiri dari dua, ya. Yang pertama tuh T568B, yang standar susunan kabel yang lain adalah T568A. Untuk T568A ini mempunyai susunan yaitu putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, dan putih coklat, coklat. Sedangkan untuk susunan kabel T568B yaitu putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Jadi, entah itu menggunakan susunan T568A maupun T568B, itu harus sama antar ujung satu dengan ujung lain. Ya, itu adalah susunan kabel. Jangan sampai antara yang satu kabel T568A, yang satu dengan T568B. Itu akan berbeda. Yang konsep dari strike
drop strike ini, kabel strike ini adalah sama. Yang ujungnya satu dengan ujung yang lain itu mempunyai skema susunan warna yang sama. Kita lanjut, setelah banyak kita membahas mengenai kabel strike, kita akan lanjut ke kabel cross. Nah, cross ini, ya, kabel cross ini adalah kabel di mana susunan pinnya itu dari satu ujung yang ke ujung lain itu berbeda. Ya, dengan susunan pin di ujung lainnya itu berbeda. Ini penggunaannya, ya, sering menggunakan kabel cross untuk apa? Nah, itu untuk menghubungkan perangkat dengan jenis yang sama secara langsung. Ya, kita ambil contoh yaitu penggunaan PC ke PC, ya, switch ke switch dan juga router ke router. Artinya dari PC itu ke PC itu adalah sama jenisnya dan sama fungsinya. Nah, berarti antara PC dengan laptop sama, berarti harus menggunakan, atau tidak harus, tapi sangat disarankan menggunakan kabel cross, dan ini skema yang paling ideal. Nah, itulah crossover. Bagaimana penggunaannya, terus apa sih kabel crossnya, terus fungsinya untuk apa juga. Nah, itu adalah kabel cross yang sudah saya terangkan tadi. Jadi, ketika kita menggunakan kabel cross, pasti ujung satu dengan ujung satunya harus berbeda. Intinya, ada dua susunan kabel tadi, yaitu T568A dan T568B. Ujung satu menggunakan T568A, ujung dua menggunakan T568B. Jangan sampai satunya T568B, yang satunya T568B juga, atau sama T568A, yang ujungnya T568A. Nah, jadi ujung satu dan ujung dua itu bedakan. Nah, yang T568A tadi susunannya putih hijau, hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat, coklat. Sedangkan ujung yang satunya itu T568B mempunyai susunan putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Dan itu harus dipasang satu dengan satu lain, di ujung satu dengan ujung yang lain. Itu adalah susunan kabel crossover. Nah, lalu kita akan masuk untuk alat yang diperlukan ketika melakukan pengkabelan. Nah, apa saja sih yang diperlukan? Yang pertama, kita menggunakan crimping tool pastinya. Terus yang kedua, menggunakan kabel UTP. Yang ketiga, konektor RJ45. Terus yang terakhir, bisa menggunakan tang potong. Nah, untuk crimping tool ini, itu artinya definisinya, crimping tool ini adalah tang, ya, crimping tang untuk memotong kabel alat UTP atau mengupas dari pelindungnya kabel UTP, dan juga bisa langsung untuk dipasangkan kabel tersebut ke RJ45 atau RJ yang lain, tergantung dari crimping tool tadi. Lanjut dari crimping tool, kita lanjut ke kabel UTP. Kabel UTP ini adalah kabel yang twist pair yang umum digunakan untuk jaringan LAN. Terus yang ketiga adalah konektor RJ45, itu konektor standar untuk jaringan komputer yang sering kita lihat di lab komputer, terus di kantor, di rumah. Nah, itu bisa menggunakan konektor RJ45. Selanjutnya ada tang potong, itu opsional saja. Oke, mengenai langkah-langkahnya nanti akan bisa diterangkan ketika kalian praktek selanjutnya. Jadi, kita simpulkan, apa sih perbedaan antara susunan kabel dari strike maupun kabel cross? Oke, kabel strike itu mempunyai susunan sama di kedua ujungnya. Nah, itu adalah untuk kabel cross itu berbeda kedua ujungnya. Yang satu menggunakan T568A, yang satunya T568B. Itu adalah perbedaan dari susunan kabel. Untuk penggunaan, perbedaannya untuk strike itu menghubungkan perangkat yang berbeda. Sedangkan untuk cross itu adalah menghubungkan perangkat yang sejenis. Kita lanjut ke contoh penggunaan. Untuk perbedaan itu kita ambil contoh PC ke switch, router ke switch, atau PC ke switch, PC ke router. Ya, sedangkan untuk kabel crossover itu PC ke PC, switch ke switch. Nah, yang penting sama untuk crossovernya. Oke, itu sudah saya simpulkan. Saya akhiri untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.